Nah, dari 3 bangunan dokumen ini saja, kita sudah bisa membuat sebuah simpulan bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami bisa pastikan melimpahkan kepada kejaksaan. Nah, artinya apa? Polda Metro Jaya kami duga melemparkan bola panas. Mereka kebingungan. Silakan. Jadi soal Egy Sujana itu tanyakan kepada Egy Sujana ya, jangan tanyakan kepada kita. Tapi dari acara langsung di sebuah TV dia sendiri mengatakan tidak minta maaf, itu aja yang bisa kita sampaikan. Dr. Tifa silakan. Pakai itu nggak? Ya, oke. Baik, ini saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting ya bagi rakyat Indonesia ya. Terutama juga saya sampaikan ini, saya aturkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa kami bertiga, Roy Suryo, Rismon Syanipa, dan saya, Dr. Tifa, itu mengalami diskriminasi, mengalami inequality before the law ya. Supaya tahu, tanggal 7 November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan ada 8 tersangka. Ya, tapi sampai dengan hari ini 5 tersangka yang lain sama sekali belum dilakukan pemeriksaan. Ya, ini buat kami diskriminatif. Kemudian sebelum mereka diperiksa, bahkan kemudian kami bertiga berkasnya dari Polda Metro Jaya per 12 Januari 2026 sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, ini diskriminasi yang kedua. Ini kami mengalami inequality before the law yang kedua, dan ini sudah di luar batas ya, sudah di luar batas. Namun secara ilmu saya ya, ilmu perilaku, ilmu neuroscience behavior, saya melihat tindak tanduk dari Polda Metro Jaya itu menunjukkan bahwa mereka itu kebingungan, mereka itu panik ya, sehingga mereka melupakan undang-undang mereka sendiri, Perkap. Mungkin nanti Pak Alkati bisa sampaikan, mereka juga melupakan apa yang menjadi standar operasional prosedur. Kami ya sudah menyampaikan daftar permohonan saksi-saksi dan ahli-ahli ya untuk RRT, tetapi sampai dengan hari ini belum dipanggil satupun. Bahkan kemudian baru saja kami terima bahwa mereka akan dipanggil tanggal 20 Januari 2026. Sementara berkas kami sudah dilimpahkan ke kejaksaan 12 Januari 2026. Ini artinya Polda Metro Jaya mengalami kebingungan secara waktu. Ya, kenapa? Kalau berkas dilimpahkan ke kejaksaan, artinya mereka sudah selesai melakukan pemeriksaan. Berkas sudah lengkap kan? Baru mereka kemudian patut dan layak untuk melimpahkan kepada kejaksaan. Nah, artinya apa? Polda Metro Jaya kami duga melemparkan bola panas. Mereka kebingungan. Kemudian yang kedua, ya, yang kami mau sampaikan adalah kami juga membutuhkan ini sebagai hak kami sebagai warga negara yang memiliki persamaan hak di mata hukum kita, ya, bahwa kami juga menuntut adanya ketransparansi terhadap 709 dokumen yang dimiliki oleh Joko Widodo, ya, yang dimiliki oleh Joko Widodo. Itu ada 709 dokumen, ya, yang menurut Badaskrim tanggal 22 Mei 2025 itu sudah di-spill oleh mereka. Sekitar 55, ini kalau para teman-teman jurnalis ingat ya, mereka sudah spill sekitar 55 dari 709 dokumen tersebut. Yaitu isinya transkrip, isinya registrasi, kemudian isinya foto-foto KKN dan sebagainya. Itu kurang lebih ada 55 dan saat ini sudah kami lakukan penelitian. Nah, kalau Barreskrim sudah spill, berarti kami juga menuntut keterbukaan atas Undang-Undang Informasi Publik terhadap sisa 564 dokumen yang lain untuk kami lakukan penelitian. Nah, teman-teman, dari 709 dokumen kami sudah meyakini bahwa salah satunya adalah soal skripsi. Ya, kami bertiga sudah berkali-kali sampaikan bahwa skripsi dari Joko Widodo itu adalah skripsi palsu. Kami meyakini berdasarkan ilmu pengetahuan
berdasarkan metodologi riset bahwa skripsi tersebut palsu. Berikutnya lagi, tanggal 22 Mei 2025 juga Baris Krim juga mengeluarkan transkrip nilai, ya, transkrip nilai atas nama Joko Widodo. Justru dari situlah kami melihat sekali lagi dokumen yang ketiga ini juga dokumen transkrip nilai palsu. Sebab kalau transkrip nilai seorang sarjana kehutanan UGM lulusan 1985, ya, transkrip nilainya seperti ini. Ya. Ya, ini skripsi palsu, ya, skripsinya palsu. Transkrip nilai lulusan kehutanan UGM tahun 1985 harus seperti ini. Harus seperti ini, wajib seperti ini. Tidak seperti transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Baris Krim waktu itu, yang menyatakan itu adalah transkrip nilai dari Joko Widodo. Artinya transkrip nilai itu pun palsu, 99,9%. Nah, dari 3 bangunan dokumen ini saja kita sudah bisa membuat sebuah simpulan bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami bisa pastikan. Sebab ya, dokumen utama yang selama ini dianggap sebagai dokumen asli ya. Kita bisa lihat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy ya. Jadi ini adalah ijazah gini ya, gimana ini? Ijazah ya. Mas aku pinjam yang Mbak Rujito. Iya, yang lebih gampang nih. Saya mau tunjukkan ya. Ini yang print out ya, yang asli. Iya, ini lulus tahun 85. Ya, ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Ya. Inilah bentuk ijazah asli. Ya, Ada watermark, ada. UGM itu universitas terbaik di Indonesia. Ya, tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Bedanya. Ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat. Dari apanya? Yang paling ceto welo-welo. Apanya? Ya, nah. Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985. Masa materinya turun? Tidak mungkin kan? Masa materinya turun? Kan tidak mungkin itu, ya? Kan tidak mungkin itu, ya? Nah, jadi dari sini saja belum kita sampaikan ada 11 perbedaan ya. Ini kalau permainan anak-anak itu ya. Coba Anda bisa lihat perbedaannya gitu. Itu ada 11 perbedaan ya. Yang jelas sekali. Nah, terus saya spill boleh ya, Mas? Saya spill satu-satu. Soal embus atau emboss ya. Emboss ini adalah cetakan sebuah cap. Ya. Cetakan sebuah cap itu yang digunakan untuk mengunci tanda tangan yang bersangkutan. Jadi bukan sebuah ornamen biasa-biasa saja. Yang penting ada embossnya, bukan. Ya, emboss itu adalah bukan sekedar ornamen tapi cap untuk mengunci tanda tangan. Kalau cap ini digunakan untuk mengunci tanda tangan, artinya capnya dulu atau tanda tangannya dulu? Ya, tanda tangannya dulu kan, baru dicap. Nah, itu bisa dibuktikan dengan uji forensik digital. Tanda tangannya dulu atau capnya dulu. Nah, kami bisa pastikan ini ya bahwa nggak ada ijazah yang waktu itu diposting oleh Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025 ini seperti ini ya. Satu, ini beda dengan ijazah yang ditampilkan kepada kami di gelar perkara khusus 15 Desember 2022. Beda. Ya, kami bisa pastikan. Beda. Jadi ada 2 versi ijazah Joko Widodo yang keluar. Kalau kita lihat dari postingan Dian Sandi Utama yang menyatakan ijazah ini asli, kemudian yang kemarin ditunjukkan kepada kami di gelar perkara khusus itu juga sebuah versi yang beda ya. Kalau kita lihat dari sisi embossnya,
coba teman-teman lihat ya. Apakah ada embosnya? Apakah ada embosnya? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, pada yang versi ijazah Joko Widodo 15 Desember 2025 terlihat samar-samar ada embosnya. Ya, memang tidak bisa kami tunjukkan karena kami pun hanya boleh melihat, tidak boleh memfoto. Terlihat seakan-akan ada embosnya, tetapi mata kami bertiga ini adalah mata peneliti. Kami langsung tahu bahwa embos itu tidak merupakan sebuah cap timbul yang tetapi printing ya. Karena yang kami lihat dan sudah kami raba pada ijazah asli ini, Bisa diraba itu. ya, embosnya itu ceklok ya, ceklok artinya Cetak tinggi. cetak tinggi, ceklok. Ya, cetak tinggi dan itu susah sekali untuk dipalsukan, teman-teman ya. Karena itu ada ornamen-ornamen rahasianya pada embos itu. Jadi dia bukan semata-mata seperti bulat seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, sahabat saya itu teman saya Tulistyo Sigit Prabowo ya, untuk janganlah memberikan buah mangga yang karbitan. Buah mangga yang masih mentah tapi dikarbit ke kejaksaan. Anda harus profesional. Sebagaimana yang diminta ya, bahwa kepolisian itu harus melakukan reformasi total, termasuk di sini. Jangan berikan mangga mentah karbitan kepada kejaksaan. Yang ada nanti pingpong sana, pingpong sini, ya. Karena kejaksaan udah pasti akan mengembalikan lagi berkas itu kepada kepolisian. Biayanya besar sekali yang harus ditanggung oleh negara ini, ditanggung oleh pajak kita. Ya, setiap kasus ini menghasilkan membutuhkan biaya besar sekali ya, ratusan juta bahkan mungkin miliaran. Masa kita semua akan kalah melawan satu orang yang jelas-jelas melakukan pemalsuan. Baik, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa ya. Jadi kawan-kawan, saya hanya ingin menambahkan sedikit ya, bahwa ada beberapa versi ijazah Jokowi yang sudah keluar dan sudah kita dapatkan juga, yaitu mulai dari KPU Solo 1, KPU DKI 2, KPU Pusat 3, Dian Sandi 4, Bareskrim Mabes Polri tanggal 22 Mei 5, dan terakhir di gelar perkara 6. Jadi ada 6 versi. Nah, 6 versi itu kita meyakini itu tidak sama, beda. Entah satu atau dua, yang jelas beda. Karena itu kalau ada satu saja beda, berarti ada yang nggak benar, ya kan? Tidak mungkin kemudian dua-duanya asli. Yang ada adalah dua-duanya palsu, pasti begitu ya. Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Pak gitu, silakan. Terima kasih. Ini menarik ya. Saya ikut gelar 2 kali. Tengah. Oke, maaf. Saya ikut gelar 2 kali, baik itu gelar yang pertama maupun kedua. Jadi teman-teman ini rata-rata 6 jam ya, saya 12 jam. Jadi saya tahu dua-duanya, ya kan? Dan kami terlibat di situ. Yang jelas di dalam gelar itu Direktur Reskrimum waktu itu memerintahkan, ingat ya, memerintahkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan saksi adecat maupun ahli adecat, saksi yang meringankan maupun ahli yang meringankan. Tapi faktanya tidak dilakukan. 2 hari setelah itu malah diumumkan keputusan gelar, maka mereka ini tetap tersangka. Nah ini kan banyak ya, ini selain di masalah teknis, masalah formilnya aja banyak kejanggalan. Yang namanya gelar itu kan digelar, seharusnya dibuka. Gelar karpet contohnya nggak mungkin yang meluntung digelar semuanya. Seharusnya 709 itu dibuka dalam gelar. Ada 709 dokumen konon kabarnya. Itu disampaikan tapi tidak disampaikan pada kami. Nah ini yang menarik lagi, kemarin itu sudah disampaikan bahwa ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Iya kan? Lah, namanya dilimpahkan, namanya apa itu? Tahap pertama ya, Mas Fadli ya. Tahap pertama, ya kan? Itu kepolisian tidak punya kewenangan lagi. Karena sudah dilimpahkan. Kalau memang ada pemeriksaan, itu adalah perintah dari kejaksaan. Petunjuk. Pertanyaan saya, pemeriksaan yang nanti ini inisiatif dari kepolisian apa memang permintaan dari kejaksaan? Karena kami yakin kejaksaan pasti meminta itu. Karena kejaksaan akan timpang jika memutuskan sesuatu yang mana hanya satu pihak yang diperiksa. Kami yakin. Dan juga
itu belum selesai. Nanti ada P18, P19 dan sebagainya. Ya kan? Satu hal lagi, bukti itu adalah ijazah. Seharusnya jaksa nanti itu meminta bukti ijazah yang sudah jelas asli atas putusan pengadilan. Nggak bisa dia katakan asli, ya kan? Oleh sebab itu kami sangat yakin bahwa jaksa sangat profesional. Apalagi unsur-unsurnya sudah dikatakan tadi oleh Bang Refli, tidak akan kena unsur-unsur itu. Saya yakin bahwa jaksa selama ini yang saya tahu sangat profesional. Saya tidak yakin akan memp21-kan masalah ini. Saya tidak yakin. Itu ada sementara. Dikit. Oke, punya tanggapan dari Bapak yang Ya, soal ini kan apa? proses hukum tetap berlanjut nih dengan Ya. perlimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Siapkah nanti menjalani persidangan? Oh nggak apa-apa. Dilimpahkan, itu ada proses namanya P19. Nanti ada juga kalau sudah sempurna namanya P21. Nah ini jaksa peneliti Nah, dokter. itu harus benar-benar detail. Kalau objektif, saya hakul yakin pasti akan dikembalikan. Karena apa? Baca berita acara pemeriksaan kami. Ya, nggak jelas peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2025. Lah kami Maret. dan 26 Maret. Kami tuh nggak ada di dua peristiwa itu. Saya, Dokter Tifa, Dokter Rismon nggak ada. Dari situ aja. Masa di situ suruh cerita apa yang ada? Saksi atau terlapor itu harus bisa menceritakan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar sendiri. Nggak boleh kita hanya mendengarkan katanya kata itu testimoni di audit itu. Maka kalau ini sudah dilimpahkan, saya hanya ingat peristiwa tahun 2017 dulu. Ketika Jokowi ada di Fakultas Kehutanan. Ya, nanti akan bolak-balik itu jangan salahkan kalau nanti bolak-balik sama Kas Mujo. Ya, itu ya. Jadi siap saja nih dan penting apa? Saya ditanya tentang ES datang. Mudah nanti dia kan. Coba ditanya. Oh, terkait permintaan maaf PS kepada Pak Jokowi gimana? Gini, saya mau menyoroti soal tanggal 8 Januari 2026 ya. Ketika Egy Sujana dan namanya Hari Lubis itu datang ke kediaman Pak Joko Widodo. Nah itu ada dua konsep seharusnya ya, karena mengingat Pak Presiden mantan Presiden Joko Widodo ini kan sedang sakit ya, kita semua juga tahu kan. Saya sendiri sebagai orang yang mastering saya dalam bidang imunologi, saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa beliau ini terkena autoimun dan betul-betul membutuhkan perawatan yang sangat-sangat intensif. Jadi saya sangat menyayangkan kepada orang-orang dekat beliau, keluarga dekat beliau itu masih menerima tamu yang bertubi-tubi, itu kasihan sekali beliau. Saya tuh kasihan sekali gitu. Nah harapan saya adalah Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis itu datang untuk besuk. Ya, saya sebetulnya harapan saya itu datang untuk besuk, selayaknya orang sakit dibesuk, kemudian ditenangkan, didoakan semoga Pak Joko Widodo segera sembuh, kan begitu. Harapan saya ya. Saya sendiri belum ketemu sama Bang Egy dan Bang Damai sendiri ya. Mudah-mudahan sebagaimana namanya Bang Damai kan damai mendamaikan seperti itu ya harapan saya. Lalu Bang Egy juga kan memang beliau juga suka mendoakan orang, berdoa. Mudah-mudahan beliau memberikan. Jadi artinya tuh sebetulnya ada sebuah mekanisme secara behavior ya, bahwa kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu adalah sebuah kedatangan yang dimaksudkan untuk menenangkan batinnya Pak Joko Widodo. Ya, menenangkan batinnya. Kan Pak Joko Widodo kan panik. Ya, beliau itu kan kita tidak pernah menuduh beliau memalsukan ijazah loh. Ya, kita tidak pernah menuduh. Kita melakukan penelitian terhadap ijazah yang beredar. Tetapi kita tidak pernah mengatakan bahwa Pak Joko Widodo yang memasukkan ijazahnya. Berarti ada pihak X ya yang beredar di luar sana, yang belum muncul, yang merupakan pelaku dari pemalsu ijazah itu. Jadi sebetulnya dari sejak awal, sejak tanggal 30 April 2025, itu Pak Joko Widodo itu salah sasaran. Kami melakukan penelitian terhadap dokumen, bukan melakukan tuduhan terhadap Pak Joko Widodo. Iya, dan itu adalah domain publik yang kami lakukan penelitian. Jadi ini dari awal sebetulnya saya berharap seperti Pak Al-Katiri tadi sampaikan, bahwa kejaksaan harus profesional dan mudah-mudahan menggunakan kecerdasan yang maksimal begitu ya, yang bisa kita bantu agar bisa melihat ujung pangkal dari peristiwa ini. Sekali lagi, Pak Joko Widodo merasa dituduh, dicemarkan nama baiknya. Karena dituduh melakukan pemalsuan ijazah, padahal kami sama sekali tidak pernah satu kata pun kami tidak pernah mengatakan Pak Joko Widodo melakukan pemalsuan ijazah. Tetapi ada ijazah palsu yang beredar di internet. Berarti kan ada pembuatnya, ya.
Nah kami yakin ya, bukan kami yakin ya, kami secara saintifik tidak boleh mengatakan kami yakin ya, tetapi kita perlu menduga bahwa sebetulnya Pak Joko Widodo jangan-jangan tidak tahu menahu juga tuh tentang pemalsuan. Nah ini kan sebuah hal yang harus kita bongkar bersama-sama ya, rakyat Indonesia semuanya ya, gitu ya. Jadi sekali lagi kedatangan beliau berdua, Pak Egy Sujana dan Pak Bang Damai Harilubis, saya harapkan itu menjadi sesuatu yang menenangkan hati Pak Joko Widodo. Ya, Kalau itu dari Dr. Tifa sendiri akan sana juga nggak? loh, saya di sosmed udah berkali-kali sampaikan keprihatinan saya sebagai dokter yang menekuni bidang imunologi. Ini mastering saya bidang imunologi. Dari sejak awal begitu melihat beliau liburan di Bali, padahal aduh, untuk penderita autoimun itu sangat dilarang untuk berjemur kena matahari. Maka saya bilang di sosmed, bahkan saya berkali-kali sudah sampaikan, kalau memang Pak Joko Widodo berkenan, ingin dibantu treatmentnya oleh Dokter Tifa dengan senang hati, saya akan membantu pemulihan beliau dengan senang hati, wallahi ikhlas ya. Bahkan karena tidak ada juga tidak ada juga tanggapan ya, respon yang positif dari keluarga ataupun dari orang-orang dekatnya Pak Joko Widodo maupun termul ya. Saya kemarin sudah buat daftar ya, seminggu yang lalu saya sudah buat daftar pusat-pusat autoimun terkemuka di dunia. Silahkan Pak Joko Widodo bisa memilih. Yang di Amerika saya sudah berikan alamatnya, yang di Jerman saya sudah berikan alamatnya, bahkan yang di Israel juga saya berikan alamatnya. Silakan. Kalau memang tidak mau dibantu sama Dr. Tifa nggak ada masalah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Ya. Amin. Oke, ini penutup ya. Jadi kalau kita lihat dari semua rangkaian peristiwa ini, kita lihat penyidik Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Karena sampai pelimpahan itu kita tidak melihat sebuah dasar hukum yang kuat untuk menersangkakan mereka. Dan bahkan kelihatan keraguan mereka setelah dilimpahkan baru diperiksa lagi saksi dan ahli. Jadi mereka sudah limpahkan, tapi nanti tanggal 20 Januari ada kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Karena itulah ya, kalau memang tidak kuat ya kenapa tidak dihentikan aja kasus ini. Kasus ini dihentikan maksudnya penersangkaan. Tapi pengungkapan bahwa ijazah itu asli atau tidak harusnya itu dibuat terang kepada masyarakat Indonesia melalui citizen lawsuit di Solo itu. Atau barangkali ada gugatan pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Tetapi mempidanakan orang dengan dasar-dasar tidak jelas itu namanya zalim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.